Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Setelah heboh dirujak warganet lantaran mengenakan rompi tactical vest saat menyambangi korban banjir bandang di Padang, Sumatera Barat, kali ini terkuak fakta jika Verrel Bramasta, Zulkifli Hasan, Eko Patrio, Zita Anjani dan Uya Kuya rupanya diam-diam menghadiri pernikahan putri salah satu petinggi partainya. Tak ayal, kehadiran mereka pun kembali menjadi topik hangat di jagat maya. Bahkan warganet menuding jika kehadiran mereka ke lokasi bencana tak murni untuk membantu, melainkan hanya mampir dan fokusnya ke tempat pernikahan sejawat partainya. Selain meragukan ketulusan mereka, warganet juga menguliti cara Verrel dan Zita Anjani yang membantu dipoles dengan video dan foto kegiatan. Tak ayal, tudingan kunjungan kepada korban banjir merupakan kedok pencitraan tak terhindarkan. Selain ayahnya, Zulkifli Hasan yang membawa beras seorang diri, Zita pun dikuliti warganet saat ia tengah mengeruk lumpur yang masuk ke rumah korban. Kita bantu warga angkat. Tentu saja tudingan kunjungan ke korban bencana sebagai bentuk pencitraan pun tak terelakkan. Lantas bagaimana pembelaan Vena Melinda ketika kunjungan putranya justru jadi bahan olok-olokan warganet? Benarkah sejak banyaknya gunjingan, putra sulungnya itu sempat mengeluh di hadapannya? Alhamdulillah sih enggak, mereka tetap fokus sama kerjaannya masing-masing dan aku juga tetap fokus sama Fania. Sementara ketulusan Verrel CS diragukan, sebagian selebriti yang terjun langsung menemui korban mendapat banyak pujian. Salah satunya presenter Omes yang terlihat menghibur korban sambil memberi bantuan. Tak hanya membantu kebutuhan pangan, Omes juga tampak menghibur dan memberikan trauma healing kepada para korban khususnya anak-anak. Mas, duduk sini aja. Oke. Kita duduk sebelah ibu. Panggilannya. Panggilannya. Dan yang paling menarik, di sela-sela memberikan hiburan, anak yang dipangku Omes tertidur pulas. Bahkan ketika ibu anak itu hendak mengambil, namun ditolak oleh Omes, lantaran ia tak tega dengan anak tersebut. Ya nanti aja mas. Dibawa aja langsung. Bawa aja ya. Ini pesawat saya jam ini langsung bawa. Kasihan. Bapaknya lagi di Batam. Jika Omes menjadi relawan di Sumatera Barat, Saskia Diameka dan rombongan relawan lainnya membantu menyusuri daerah-daerah terpencil di Aceh yang tak terjamah bahkan minim bantuan. Terputusnya akses jalan membuat bantuan pangan terhambat. Ketika menginjakan kaki ke lokasi bencana, Saskia langsung bertemu dengan seorang ibu yang rumahnya tertimbun tanah. Di momen itu, istri Hanung Bramantyo itu tak kuasa menahan tangis sambil menguatkan korban. Jadi rumahnya udah tertimbun di sini. Ada toko kelontong juga ya, besar. Ya sekalian kami tinggal di sini. Ya Allah, Bu, selamat ya. Sabarnya, semoga Allah gantikan lebih banyak lagi ya. Sabarnya. Sih nggak rugi.
Saskia merasakan apa yang mereka rasakan. Tak hanya mendistribusikan bantuan makanan dan pakaian, Saskia juga ikut menyusuri sekaligus mencari orang yang hingga kini masih hilang. Rasanya cukup sulit mencari korban yang masih hilang dengan alat seadanya. Ditambah, para relawan juga kesulitan untuk menembus wilayah bencana hingga distribusi bantuan tak merata. Alhasil, sejumlah posko dijarah korban yang lapar. Tak tanggung-tanggung, agar bantuan tersalurkan dan tepat sasaran, Saskia dan tim rela merogoh kocek 100 juta rupiah untuk menyewa helikopter. Jadi pas lari, ada mobil Avanza di sini untuk menjarah. Kita ini apa namanya dari ke situ. Berarti udah harus bikin ini nih tim yang keamanan. Saskia pegang satu kotak ya. Gimana Ki? Ada energi baru karena udah melihat mereka senyum. Dari kemarin kita videonya sedih-sedih terus, hari ini Kita ada di sini. Iya, ada di sini terus Kebayar ya rasanya ya. luar biasa. Kebayar. Jadi teman-teman harus datang ke sini, teman-teman. Kehadiran kalian di sini tuh sangat-sangat bisa mensupport mereka. Aceh menjadi salah satu wilayah yang sulit terjamah bantuan lantaran akses jalan banyak yang terputus. Butuh perjuangan para relawan untuk bisa menembus lokasi bencana dan menyalurkan bantuan. Tak kalah dengan Saskia Adiameka, YouTuber Ria Ricis juga terjun langsung menjadi relawan yang bertugas sebagai trauma healing. Ricis hadir menghibur korban bencana di Aceh. Kehadiran Ricis sepertinya mampu sedikit mengupas luka yang dirasakan para korban bencana, terutama anak-anak yang tampak sumringah. Hanya bertugas di bidang pemulihan trauma psikis, Ricis juga mendonasikan seluruh pakaian dan barang-barang bekas layak pakai miliknya. Tentu saja selain makanan, para korban juga butuh pakaian layak pakai. Dan sekarang aku akan menyisihkan beberapa baju aku yang sangat amat masih layak pakai, bahkan masih ada yang baru, bahkan masih sangat bagus-bagus untuk saudara-saudara kita di Sumatera korban bencana. Ini juga piyama-piyama pasti banyak banget yang butuh. Aku punya banyak banget piyama. Ini juga celana jeans masih baru. Aku yakin banget pasti kepake. Nih masih baru juga guys. Ya masih ketutup bersih rapi. Langsung berangkat hari ini juga. Mohon doanya dan berapapun donasi kalian itu sangat berguna banget bagi saudara-saudara kita. Lantas benarkah selain jadi relawan, Ricis juga mengunjungi kediaman mantan mertuanya di Aceh? Apalagi ia pernah memiliki cerita di kampung halaman Tekurian.